Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami hormati Pak Asisten Bebas Tunggal, Pak Dr. Ibu, anak-anak sekalian yang banggakan yang kesempatan hadir di ruangan laboratorium SMPNEGRI 12 Bengkulu Tengah. Kehadiran kita ini dalam rangka aksi nyata modul pemimpin di dalam pengelolaan sumber daya analisis aset sekolah di SMPNEGRI 12 Bengkulu Tengah merupakan rangkaian kegiatan workshop yang dilakukan oleh CIP dari sekolah kita dari seluruh bapak dari SPD. Untuk ibu, bapak sekalian, anak-anak, tentunya kami ucapkan terima kasih atas kesediaan hadir dan mengikuti acara workshop ini. Untuk efektivitas waktu kita di dalam kegiatan hari ini, mari kita sama-sama buka acara ini dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya yaitu kegiatannya, arahan dan sambutan dari Kepala SMPNEGRI 12 Bengkulu Tengah yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Widianto kepada komite kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati serta anak-anak yang Bapak cintai, Bapak banggakan. Pada kesempatan siang hari ini bersama-sama kita mengikuti penyajian ataupun pemaparan dari Bapak Dhani Warisman SPD, yang mana beliau adalah calon guru penggerak angkatan 11. Yang pertama tentu saja kita bersyukur kepada Allah, kemudian kita bersolawat kepada Rasulullah. Selanjutnya melalui kesempatan yang sangat baik ini, yang pertama kita sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu dan anak-anak sekalian yang telah berkenan meluangkan waktu hadir dalam kegiatan ini. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Dhani yang telah dengan penuh kesungguhan menyelesaikan dan mengikuti rangkaian-rangkaian proses calon guru penggerak angkatan 11. Kemudian pada kesempatan hari ini akan disampaikan aksi nyata, yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, terutama adalah analisis aset di SMPNEGRI 12 Bengkulu Tengah. Harapan kami kegiatan ini bisa menjadikan tambahan wawasan kita, kemudian menjadikan sekolah kita bisa meningkatkan dari sumber daya yang ada, terutama adalah aset sekolah kita. Sekiranya aset sekolah kita sudah dimiliki, tentu saja kita berupaya bagaimana merawat dan meningkatkannya. Tetapi ketika aset itu nanti dirasa belum cukup, tentunya kita berupaya bagaimana ikhtiar kita untuk bisa mencukupi melalui koordinasi dengan pihak-pihak pemangku kebijaksanaan, apakah itu dinas, apakah itu dari pihak swasta dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim maka kegiatan hari ini kita buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi arahan dari Kepala SMPNEGRI 12 Bengkulu Tengah. Tidak dapat kita pahami secara bersama dan kita dapat mengikuti kegiatan ini nanti dengan baik. Terima kasih kepada Pak Wiki selaku kepala sekolah. Bapak Ibu, langsung saja kita masuk ke acara inti kita di workshop ini, yaitu pemaparan materi analisis aset sekolah di SMPNEGRI 12 Bengkulu Tengah. Kepada Pak Dhani Warisman dengan segala hormat kami persilakan.
Baik, terima kasih Pak Ardi yang telah memberikan waktu saya dan Pak Widi juga untuk memberikan waktu pada saya dan rekan-rekan sejawat dan anak-anak juga dalam pemaparan aksi nyata yang ini pada modul 3.2 yang saya jalani dalam guru penggerak. Pertama-tama marilah kita menyebut dengan syukur kita akan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayah sehingga kita bisa berkumpul di ruang lab IPA ini dalam kegiatan analisis aset di SMP Negeri 12 Bogor. Selamat salam mari kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Baik Bapak Ibu, di sini saya langsung saja ke materi yang akan saya sampaikan, yaitu terkait tentang analisis aset di sekolah kita. Nah sekarang dari kata-kata aset, kira-kira Bapak ketahui atau Bapak Ibu ketahui dan anak-anak aset itu seperti apa, atau apa yang Bapak Ibu dan anak-anak ketahui tentang aset? Ya, Ibu Mina, kira-kira aset itu apa Bu? Nggak tahu. Nah, Ibu Eci, aset itu seperti apa kalau yang Ibu ketahui? Hah? Barang, berbentuk barang, inventaris, ya. Kalau dari anak-anak apa aset itu? Tidak. Ya, jadi kalau Ibu Dewi, Barang peninggalan dari apa ya? Barang, pokoknya berupa barang gitu. Setahu kami kalau ditanya aset apa, barang peninggalan gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi yang kita ketahui selama itu aset itu ya berbentuknya pastilah barang. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa aset itu ternyata bukan barang saja. Jadi banyak kategori-kategori yang disebut sebagai aset. Nah, jadi sebelum itu, jadi tujuan dari pembelajaran atau materi pada hari ini yaitu kolaborasi. Saya berkolaborasi bersama warga sekolah tentang aset, kekuatan dan sumber daya yang dimiliki sekolah. Nah selanjutnya ya sekolah itu adalah sebagai ekosistem. Jadi sebuah tatanan interaksi antara makhluk hidup ya, dan sebuah sekolah itu sebagai sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik dan faktor abiotik. Nah kedua itu mampu menciptakan hubungan yang selaras. Nah jadi ada yang benda hidup, ada yang benda nggak hidup. Nah itu. Jadi dari ekosistem itu terbagi menjadi dua. Nah ini ya. Jadi ada terbagi biotik dan ada abiotik tadi. Nah jadi yang ada hidup, ada yang tidak hidup. Nah ini yang terkategori sebenarnya aset itu terbagi menjadi 7 berdasarkan pemikiran dari Grant dan Haynes pada tahun 2016. Nah jadi ini aset itu dibagi menjadi 7 sebenarnya. Jadi bukan aset yang mungkin ada apa namanya kayak doll tadi misalkan, atau aset ruangan ini termasuk aset. Nah, jadi di dalam sebenarnya aset itu banyak. Nah, jadi seperti ini pembagiannya. Jadi yang pertama itu ada aset berupa aset modal kita, modal di sekolah ini yaitu manusia. Ya, yang kedua itu ada aset atau modal kita itu sosial, ada politik, fisik, agama, budaya, finansial dan lingkungan. Nah ini termasuk aset kita dalam sekolah. Nah, jadi anak-anak juga harus tahu ya. Jadi bukan ruangan ini aja yang aset, ya. Ada manusia juga, termasuk kita ini aset ini. Ya, jadi aset yang dimiliki sekolah. Nah ini pembagiannya.
kita masuk ke yang pertama, aset manusia. Nah itu terdapat, nah di situ ada kepala sekolah yang pertama, ya, dan itu ada guru, ada pengawas, ada komite, ada stafnya, ada murid. Nah di sini sudah itu ada orang tua. Ini adalah aset yang ada di sekolah yang berbentuk modal manusia, aset manusia. Nah itu memiliki peranan penting, ya, masing-masingnya memiliki peran penting masing-masing. Nah kayak contohnya nih murid ya, nih murid. Jadi perannya ini sebagai subjek utama pendidikan di sekolah, belajar dengan tekun memenuhi, ya, dan mematuhi peraturan sekolah. Itu termasuk aset, ya, kalian termasuk aset di sekolah. Nah kalau ini guru, nah, mengajar ya sesuai kompetensi, kolaborasi rekan sejawat, itu pemimpin pembelajaran kelas, dan memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dan kepala sekolah yang pemimpin pelajaran di sekolah, menumbuhkan suasana positif pada sekolah. Ini jadi aset di kategori aset manusia. Nah ini ada aset sosial. Nah kita pasti berinteraksi ya, Bapak Ibu pasti berinteraksi. Kayak kepala sekolah pasti interaksi sosialnya ke ada MKKS dia ngikutin. Kalau kita guru ada MGP, ada PGRI. Nah, dan itu ada media massa, bisa kita termasuk modal sosial, aset sosial. Ada kita kerjasama dengan Polsek, perpustakaan ini ya, apa Puskesmas, ya perpustakaan kalau kita bisa menjangkaunya. Nah ini modal sosial yang bisa kita jangkau. Nah ini ada yang selanjutnya itu ada modal politik. Nah di sini ada kita ada income-nya atau ada kerjasamanya. Yang pertama itu politiknya itu dinas pendidikan, ya. Yang kedua ada Pemda, itu pasti ada kerjasamanya kita. Ada satu lagi mungkin untuk di daerah kita ini yang lupa saya tambah itu politik kita berdiskusi atau yang salah satunya itu pemangku kepentingan. Kita di sini ada apa namanya? Ada dari dewan kan yang berdiri. Nah jadi itu sebenarnya itu bisa diajukan dalam modal politik. Ada kerjasama yang bisa kita tarik dari orang itu, ya. Nah ini selanjutnya modal agama. Nah ini ada beberapa agama, modal agama dan budaya ya. Jadi ada beberapa agama ini agamanya yaitu membuat program sekolah terkait dengan agama kita. Tapi kita di sini seluruhnya agama Islam ya. Nah sini jadi kegiatannya sholat duha, infak dan lain-lain. Setelah itu modal melatih sikap toleransi antar sesama agama. Selanjutnya itu kesenian daerah. Nah di sini ada seni musik yang mungkin kayak tari persembahan yang akan kita lakukan nanti, itu termasuk aset. Setelah itu dol ataupun mungkin di sini ada sarapan atau bendang-bendang. Nah itu termasuk ya. Ini sebenarnya sama alam kalau yang dikenal dalam bahasa lembabnya. Nah ini termasuk juga. Itu ada istilah ya. Nah kayak kemarin tulung tanah kalau salah. Di sini ada tulung tanah tegak taruh dah. Apa ya nih? Dalam kegiatan suka maupun duka. Tulung kalau bahasa siapa ya? Bahasa adat ini lembak ya. Tulung tanah tegak taruh. Misalnya dalam gotong-royong. Nah jadi situ kan ada di sini kan. Nah itu termasuk aset yang bisa kita kembangkan dalam segi budaya adat istiadat. Nah itu. Yang selanjutnya itu modal fisik. Nah ini ya kata Ibu Eci tadi sama Ibu Mbak Dewi tadi. Nah itu ya benda kayak ruangan ini, kursi, meja itu aset yang fisik bentuknya. Nah itu. Jadi selain itu ada dari berbentuk fisik. Nah selanjutnya modal lingkungan. Nah di sini ada aset sungai, ya. Letak strategis udara bersih, sejuk. Nah ini ada kebun karet, kebun kopi, sedang pencahayaan yang bagus. Ini termasuk modal lingkungan, aset lingkungan. Nah kalau kayak saya pernah ngajar keluar dari sekolah yang pertama, misalnya saya ajak ke sungai itu
aset yang bisa digunakan untuk proses pembelajaran. Nah, misalkan kalau ini di kebun sawit, misalkan kayak kalau di sawit kan ada pelepah-pelepahnya atau kelapa lah. Nah, jadi dari lidi-lidinya itu bisa digunakan sebagai aset untuk proses pembelajaran. Nah, kayak kita di sini nih aset nih, lingkungan kita nih dan ini apa sejuk, nyaman untuk dilakukan. Nah, kan bisa dilakukan proses pembelajaran secara di luar kelas. Nah, seperti itu. Pemanfaatannya ya seperti itu, kira-kira bisa digunakan untuk pembelajaran. Nah, yang selanjutnya itu modal finansial. Nah, ini termasuk aset juga. Nah, ini termasuk dalam penganggaran dana BOS, ada DAP, kantin, sumbangan komite, itu termasuk modal finansial, aset finansial. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pemetaan aset yang sudah saya buat. Mungkin kalau nanti ada tambahan dari Bapak Ibu terkait aset yang kurang, menurut Bapak Ibu ada yang kurang, yang dari Pak Yandra ada kurang, dan di sana mungkin ada yang bisa ditambahkan, ya mungkin bisa nanti kita tambahkan berdasarkan pemetaan aset di sekolah kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Dhani yang sudah memaparkan kaitan dengan aset, dan ternyata aset di sekolah kita ini cukup banyak. Ada yang apa istilahnya berupa makhluk hidup ataupun yang makhluk tidak hidup atau benda mati. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Dhani tadi menjadi tambahan wawasan kita, mudah-mudahan bermanfaat, dan mari kita akhiri dengan kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.